Halo teman-teman, selamat datang kembali di Nobel Channel. Oke teman-teman, kali ini gue masih mau ngebahas mengenai My Indonesia versi Nobel Channel ya. Gue lagi semangat banget buat My Indonesia karena gue pikir budaya dan juga keragaman Indonesia menjadi aset yang sangat berharga banget buat kita angkat, khususnya buat ke mancanegara ya teman-teman ya. Nah, di My Indonesia gue pada hari ini gue membahas asal-usul dari nama kota Surabaya. Nah, mungkin buat teman-teman yang berdomisili di Surabaya dan memiliki literasi lain atau literasi tambahan yang super lengkap ya, boleh tambahkan di kolom komentar untuk bisa berbagi ke teman-teman semua. So, kita akan bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana. Oke guys, kita akan mulai saja cerita mengenai legenda asal-usul nama kota Surabaya. Nah, ini dari informasi dan artikel dan literasi yang gue dapat, ini ada hubungannya dengan sejarah legendanya ya teman-teman ya. Yang namanya, kalau kita lihat dari patungnya, itu adalah hiu dan buaya yang saling mengejar dan saling menggigit ya. Kalau berkelahi lah versi kitanya. Nah, ini konon kabarnya hiu ini bernama Sura dan buayanya itu bernama Baya ya. Ini cerita fabelnya ya, cerita dongengnya ya. Jadi di suatu hari, suatu ketika adalah ada hiu dan ada buaya yang bernama si Sura dan si Baya ini selalu terus berkelahi untuk memangsa apa sih namanya, hewan buruannya ya teman-temannya. Nah, si Sura ini kan hiu ya, sedangkan si Baya ini adalah buaya ya. Jadi keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama hebat ya teman-teman ya. Mereka saling dan selalu berkelahi untuk memangsa makanan yang dia buru ya. Nah, pada suatu ketika mereka sepakat untuk tidak saling menyerang karena mereka juga berpikir bahwa untuk apa saling menyerang ya teman-temannya. Dibuatlah sebuah kesepakatan bahwa si Sura ini berada di bawah laut ya, si hiu, dan juga si Baya ini memangsa makanan semua yang berada di darat. Nah, kesepakatan tersebut terjadi beberapa saat dan mereka hidup rukun ya teman-teman. Nah, tapi ada satu hal yang tidak disangka dan tidak diduga. Ternyata si Sura ini si yang namanya hiu ini, ternyata dia masuk ke permukaan apa sih namanya ya, laut, tapi air yang ada di darat, di sungai ya. Kemudian mereka memangsa makanan-makanan yang ada di situ. Nah, tentunya awalnya tanpa diketahui oleh si buaya ya. Nah, ternyata setelah beberapa lama si Baya alias si buaya ini tahu dari kelakuan si Sura yang sudah namanya dia menentang atau namanya tidak sepakat dengan apa yang dulu mereka bicarakan. Nah, akhirnya mereka ini berantem ya. Mereka ini bilang bahwa Sura, kenapa kamu harus memangsa makanan yang ada di darat ya, sedangkan ini adalah daerah kekuasaanku. Nah, si Sura berkata bahwa ini kan ada airnya juga. Nah, inilah dia berpikir bahwa ini adalah air juga dan saya hidup di air. Nah, si Baya tidak terima. Kesepakatan awal kan kamu di laut, bukan di sungai. Nah, mereka berpikir air juga ada di sungai. Nah, semenjak itu mereka terus berkelahi, saling menyerang, dan dikabarkan di sungai itu keruh dengan warna merah darahnya mereka. Dan akhirnya setelah itu tidak diceritakan secara lanjut ya bagaimana kejadian itu. Dan untuk mengenang peristiwa tersebut, maka disebutlah nama tersebut adalah Surabaya ya teman-teman ya. Gue nggak tahu itu mereka berdua sampai mati atau apa, sampai tewas atau apa berkelahi, tapi dari cerita fabel tadi ya, cerita binatang itu diceritakan bahwa mereka terus berkelahi dan tentunya diabadikan dengan momen namanya patung ya, momentum apa sih namanya, monumen ya.
Nah, ada versi lain, Surabaya ini diambil dari Sanskerta ya, bahasa-bahasa Sanskerta, nanti kalian bisa cek sendiri. Cuman di sini ada unsur-unsur sejarahnya, teman-teman ya. Nah, jadi pada masa dulu ya, pada masa kerajaan ya, ini Sura ini artinya adalah jaya atau selamat, sedangkan Baya ini antaranya bahaya ya, bara. Baya ini artinya bahaya. Nah, pada masa kerajaan apa sih namanya, Raden Wijaya ya, Raden Wijaya itu peristiwa tersebut adalah seharusnya dulu ini yang dikejar, yang ingin dibunuh adalah Kertanegara oleh para tentara Tartar. Gue sendiri nggak tahu tentara Tartar ini tentara asing atau apa ya. Namun karena Kertanegara sudah tewas terbunuh, maka tentara Tartar menyerang Jayakatwang. Nah, Jayakatwang akhirnya berperang dan juga bisa dikalahkan oleh tentara Tartar tadi. Nah, ujung-ujungnya si tentara Tartar ini membawa seluruh harta benda dan juga puluhan gadis-gadis cantik yang akan dibawa ke Tiongkok. Aduh, kenapa ke Tiongkok ya? Dibawa ke Tiongkok. Nah, mendengar hal tersebut, Raden Wijaya selaku apa sih namanya, mungkin kerajaan ya, melaku raja di sana, tidak terima dan menyerang balik para tentara Tartar itu di pelabuhan Galuh hingga mereka berhasil mengalahkan tentara Tartar, dan sebagian tentara Tartar yang masih hidup mereka pulang kampung ke daerah Tiongkok. Nah, hari kemenangan dari Raden Wijaya tersebut dideklarasikan sebagai hari jadinya kota Surabaya. Ini versi dari literasi dan artikel yang saya baca, teman-teman. Nah, Surabaya juga sempat bergejolak pada tanggal 10 November tahun 45, di mana semua tentaranya, tentara nasional Indonesia pada saat itu dengan gagah berani menyerang dan melawan dari serangan bangsa Inggris dan Belanda. Makanya pada saat itu setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yes. Oke, mungkin teman-teman punya cerita lain mengenai asal-usul Surabaya dan lain sebagainya. Silakan buat teman-teman bisa menulis di kolom komentar dan menambahkan hal-hal baru yang tentunya bisa bermanfaat buat teman-teman pembaca lainnya. Oke guys, thank you. Demikian saja cerita yang bisa gue bagikan di My Indonesia. Jangan lupa kalian juga bisa tulis di kolom komentar apalagi yang bisa kita bahas di My Indonesia selanjutnya. Oke, gue undur diri. See you next time. Bye-bye.